Perkenalkan, nama saya Amelia Putrisari, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa pemberontakan APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil adalah peristiwa kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Kudeta Perang Angkatan Ratu Adil dilakukan oleh pasukan KNIL di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Kapten Raymond Westerling adalah sosok yang dikenal dalam peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada 1946 sampai 1947. Sementara Angkatan Perang Ratu Adil adalah kelompok milisi pro-Belanda yang didirikan Kapten Raymond Westerling pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Anggota dari APRA kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL, terutama dari prajurit Regimen Spesial Troepen. Dengan jumlah pasukan APRA sekitar 2.000 orang pada 1950. Latar belakang pemberontakan APRA. Timbulnya pemberontakan akan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat. Melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949, seperti diketahui hasil dari KMB, termasuk di antaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Tujuan pemberontakan APRA penanam Ratu Adil memang sengaja diberikan oleh Westerling untuk meraih tujuannya karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Westerling yang memiliki darah campuran Turki menggunakan strategi tersebut karena ia menganggap dirinya sebagai Ratu Adil. Ratu Adil diramalkan dapat membebaskan masyarakat Indonesia dari kepemimpinan yang hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Dalam pemberontakannya, Westerling berusaha untuk mengambil hati rakyat agar bisa membantu untuk mencapai tujuannya. Tujuan pemberontakan akan APRA adalah untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno sebelumnya meletusnya pemberontakan tersebut, yaitu pada Kamis 5 Januari 1950. Westerling adalah lebih dulu mengirim surat ultimatum kepada pemerintahan RIS. Isi ultimatum tersebut adalah ia menuntut agar pemerintahan RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS diberi waktu selama 7 hari untuk memberikan jawaban yang apabila ditolak maka akan terjadi pertempuran besar. Akhirnya, untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, tanggal 10 Januari 1950, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Namun Westerling sudah mendengar rencana penangkapan tersebut pun kemudian mempercepat pelaksanaan kudeta dengan menyerang Bandung dan melakukan pembantaian di sana. Dampak pemberontakan APRA. Akibatnya penyerangan tersebut, sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi termasuk Letnan Kolonel Lembong tewas. Pemberontakan ini juga berpengaruh pada kondisi keuangan negara dan keamanan rakyat. Walau begitu, dampak positif dari peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia juga kembali muncul akibat peristiwa tersebut. Dari pihak pasukan Westerling terjadi perubahan saat mereka gagal melakukan kudeta yang kedua. Kegagalan ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling. Westerling pun terpaksa melarikan diri ke Belanda dan APRA resmi tidak lagi beroperasi pada Februari 1950.